Kasus penganiayaan terhadap anak pengurus Banser menjadi berita heboh. Kasus penganiayaan ini tidak hanya persoalan kekerasan semata-mata, dan kekerasan itu selalu menghasilkan luka, dan kekerasan itu juga akhirnya menciptakan trauma. Tetapi kekerasan itu adalah tindakan yang tidak beradab karena melanggar peradaban kemanusiaan dan melecehkan martabat manusia. Tetapi di balik kasus itu terungkap betapa gaya hidup anak-anak pejabat itu sudah luar biasa. Gaya hidup pamer kekayaan membuat sebuah ironi baru bagi publik saat ini. Di tengah-tengah masyarakat mencorot kinerja dari para aparat penegak hukum dan aparat pajak, kita menghadapi situasi di mana situasi yang sulit diterima akal sehat. Pamer mobil mewah, sepeda motor mewah, dan seolah-olah kekayaan itu menjadi segala-galanya. Pertanyaan publik adalah, dari mana harta semua itu dicapai? Apakah perilaku para petugas pajak cenderung koruptif, manipulatif, ataukah ini hanya sekedar oknum? Di balik kasus penganiayaan ini terungkap sebuah persoalan besar mengenai bagaimana moralitas publik ditegakkan. Moralitas publik menjadi sangat penting bagi para pejabat yang mengolah keuangan ini. Apalagi petugas pajak harusnya memiliki yang disebut prinsip-prinsip akuntabilitas, prinsip kejujuran, dan prinsip-prinsip di mana mereka adalah orang-orang yang memang bersih. Karena kalau melihat contoh di atas, orang akhirnya menjadi permisif dan menganggap bahwa mereka tidak dijadikan role model, maka disitulah persoalan besar. Sehingga kemarahan Ibu Sri Mulyani itu bisa dipahami sebagai warning bagi semua petugas pajak di Indonesia, agar mereka betul-betul menjalankan tugas dan amanatnya, menjalankan tugas yang mulia, karena pajak itu dipakai untuk pembangunan. Pajak tidak boleh dikorup, bahkan dimanipulasi untuk memperkaya kekayaan diri sendiri. Maka saatnya lah kita semua mengawasi mengapa ini semua terjadi. Apakah gaya hidup mewah itu menjadi model bagi pejabat kita? Semuanya akhirnya bermula dari bagaimana kita menata peradaban kita. Peradaban politik hanya bisa dibangun dengan integritas, kejujuran, dan amanah. Semoga kasus ini tidak menjadi kasus yang terulang kembali. Maka perlu berbenah, saatnya lah perlu ditertibkan. Bahkan kalau perlu ada investigasi tentang kekayaannya didapat dari mana, maka perlu saatnya lah kita juga semua memperbaiki wajah kita semua, terutama bagaimana petugas-petugas pajak itu kembali menjalankan amanat dan tugas yang mulia ini. Jangan ada kesan kewenangan dan kekuasaan itu dipakai hanya untuk memperkaya diri sendiri dengan memamerkan kekayaan, dan itu didapat dengan cara-cara yang koruptif dan manipulatif.